Halo rekan The Trading, sekarang kita lagi ada di salah satu produsen jas hujan yang ada di kota Depok. Kalian penasaran? Yuk kita cari tahu. Siang Pak. Ya, selamat siang. Sebelumnya saya Dani dari Indo Trading. Ya. Sebelumnya dengan Bapak siapa ya? Saya Said, owner dari PT Akol Prima Kreasi dan PT Andalan Gemilang Bersama. Oh oke. Boleh nanya-nanya sesuatu nggak tentang boleh banget. Kita ngobrol di dalam aja ya. Oke. Ya. Yes ya Pak. Ayo, yes. Oke Pak, jadi kita mau nanya-nanya perihal PT Akol Prima Kreasi ini Pak. Ya. Sebelumnya Bapak boleh ceritain secara singkat PT Akol Prima Kreasi ini nih Pak, gimana tuh Pak? Oke, PT Akol Prima Kreasi ini sebenarnya berdirinya secara resmi itu secara hukum ya, itu tahun 2018. Oke. Tetapi kita memulai usaha ini sudah dari tahun 2013. Jadi 2013 kita daftarkan sebagai PT, yaitu PT Akol Prima Kreasi itu di tahun 2018. Lalu dari perusahaan PT Akol ini luasnya berapa sih Pak? Untuk produksi. Iya, Kita ada 4 tempat ya yang sekarang kita pakai ini. Oh, ada 4 tempat. Ini salah satunya. Ini untuk gudang jadi, untuk toko, untuk finance lah ya. Admin kita ada di sini. Terus di belakang kita ada 2 tempat untuk produksi, 1 tempat untuk gudang. Karyawan di situ ada berapa sih Pak? Kalau total sekitar 30 lebih sih. Oh 30 lebih. Itu udah semuanya tuh Pak sama yang ya, mulai dari admin sampai jahit, motong, sama finishing juga. Lalu kira-kira PT Akol ini selain jas hujan memproduksi apa aja sih Pak selain jas hujan? Kalau yang kita produksi kontinu itu jas hujan, baik yang produk kita sendiri yaitu merek Akol maupun yang custom dan maklon dari beberapa perusahaan maupun dari beberapa brand. Kira-kira apa bedanya sih Pak jas hujan PT Akol sama jas hujan yang di luaran sana nih Pak? Kalau kita memang dari awal untuk merek Akol ini kita memfokuskan untuk premium, premium jas hujan premium. Jadi kita untuk middle up kualitasnya. Gitu. Berarti target marketnya itu siapa tuh Pak kalau boleh tahu tuh Pak? Premium, pengguna jas hujan yang premium sama baik bikers maupun yang lebih adalah corporate. Karena kita ada juga satu produk kita yang menjadi unggulan, yaitu tipe Akol Rental Bison. Itu banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan tambang. Jadi kita memang fokus di situ untuk jas hujan safety. PT Akol ini menggunakan material bahan itu apa sih Pak? Kalau untuk Akol sendiri kita ada 2 bahan ya. Yang premium itu pasti kita menggunakan bahan polyester dengan bio coating atau PVC coating. Nah, itu kemudian ada juga yang agak middle itu menggunakan bahan PVC yang tebalnya 0,2. Ini bahan ini lokal apa impor nih Pak? Kalau untuk polyester ya, itu semua bahan impor semua. Oh impor. Kalau buat impor dari mana tuh Pak? Ada yang dari Korea, ada juga yang dari China. Di sini tuh produksinya dengan menggunakan mesin apa sih Pak untuk menjahit sebuah jas hujan ini? Ya, kalau produksi sebenarnya untuk menjahit sama aja. Oh, sama aja untuk mesin jahitnya. Cuman ada mesin khusus untuk menutup pori-pori jahitan itu agar tidak rembes. Itu namanya mesin sim sealing. Oh, mesin sim sealing ya. Itu
menutup semua jahitan-jahitan agar tidak rembes. Berarti itu salah satu mesin utama dari pembuatan jas hujan ini ya, Pak? Ya, Itu ada berapa tuh Pak jumlah dari mesin itu Pak dalam produksi ini nih, Pak? kalau kita sementara ini untuk mesin sim sealing kita pakai 3. Oh, ada 3 ya? Nah, kalau mesin jahit sekitar 17 ya. Oh, 17 banyak juga ya, Pak. Dalam proses pembuatan produksi jas hujan ini membutuhkan waktu berapa lama sih, Pak? Prosesnya itu kalau panjang sih ya. Oh, Jadi panjang. mulai dari cutting, kemudian kita kalau mau di branding kita pakai sablon atau gitu, kemudian dijahit, nanti masuk itu sim seal ya, baru nanti mulai ada pasang kancing. Oh, segala macam. Itu biasanya kita per pekan sih atau per minggu baru sekalian jadi gitu, nggak satuan karena kan. Nah, satu penjahit itu rata-rata bisa 40 piece lah satu pekan. Oke Pak, tahapan quality control apa yang dilakukan PT Akon ini nih Pak buat produk jas hujan ini? Kalau kita sih quality controlnya dilakukan per proses ya. Jadi misalkan bahan masuk kita udah sortir dulu mana yang bahan yang bagus, mana yang enggak gitu. Terus kemudian di waktu proses cutting juga sama. Gitu. Jadi per proses kita lakukan pengecekan supaya tidak terlalu jauh ini kalau terjadi kerusakan gitu dalam proses produksi. Jadi menghindari kerusakan yang lebih banyak gitu. Oke, standar apa sih Pak yang harus dilakukan PT Akot sebelum produknya itu dikirim ke klien? Yang jelas satu ya, yang produk kita ini kan berhubungan dengan jahit, dengan anti rembes. Jadi kita pastikan bahwa jahitan betul-betul bagus, kuat, rapi ya. Kemudian yang kedua, sim sealingnya juga benar-benar semua tidak ada kelewat gitu, supaya betul-betul nanti yang diterima oleh konsumen atau pengguna jas hujan Akot ini, jas hujan kami betul-betul awet, kuat di jahitan, kemudian juga tidak rembes gitu. Ini Pak, dari tadi kita ngomongin masalah jas hujan nih. Kira-kira masalah terbesar apa sih Pak yang biasa dialami Bapak dalam pembuatan jas hujan ini Pak? Kalau dari segi kesalahan sih untuk sekarang nggak terlalu ya. Kalau awal-awal ya, kita masalah desain, nggak yang anti rembes, maksudnya ada celah gitu. Nah itu yang kita tutupin, perbaikin maksudnya dalam kita perbaiki supaya tidak ada celah lagi air untuk masuk. Makin kesini sih karena kita udah lebih dari 10 tahun tentu banyak pengalaman yang bisa untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dulu awal. Iya. Sudah cukup lama juga ya Pak, jadi ibarat mas sudah berpengalaman nih, udah tahu nih titik salahnya di mana kan. Gimana sih Pak PT Akot ini menjaga kualitas bahan dari jas hujan ini tetap konsisten dari dulu sampai sekarang nih Pak? Kita sih tetap ini ya, untuk bahan itu nomor satu, sehingga kita benar-benar kalau bahan yang menawarkan bahan ke kita harus tes dulu kualitasnya ya kan. Jadi kalau nggak memenuhi kualitas dari yang kita tetapkan ya kita nggak gunakan. Jadi ada standar. Ya standarnya lah. Ada standar yang kita udah tetapkan untuk kualitas yang harus digunakan. Karena bahan itu kan banyak variasinya. Tantangan terbesar apa sih Pak dalam pembuatan jas hujan ini di Indonesia nih Pak? Karena kita ini kan bahannya hampir bahan utama ya, yang untuk kita bikin Akot tuh hampir bahan impor kita pakai. Kendalanya yaitu bahannya kan suka langka, impornya suka susah, ya kan? Jadi ketersediaan bahan di Indonesia ini kan jadi nggak sebanyak kalau produk lain. Lalu kenapa konsumer harus memilih jas hujan Akot yang lokal
dibandingkan jas hujan yang lain nih Pak? Boleh kasih tahu nggak nih Pak? Kalau kita memang Akol ini adalah produk lokal. Kemudian kita ada di premium, kualitasnya premium lah ya. Tetapi kalau kita bandingkan dengan produk-produk impor, nah tentu harga kita bisa bersaing. Kemudian yang jelas Akol ini memang kita desain untuk anti rembes, betul-betul nyaman, digunakan dan pemakaiannya itu bisa lama. Bahkan kemarin saya baca testimoni dari pengguna bisa sampai 10 tahun. Kira-kira ada pesan nggak nih Pak untuk pengendara motor Indonesia terkait keselamatan berkendara nih pada saat hujan nih Pak? Ada pesannya nggak nih Pak? Yang jelas untuk pengendara ya, yang penting waktu mengendara itu tetap waspada, ya kan? Cek semua perlengkapan, mulai dari helm dan lain sebagainya, tangan ban. Dan saat hujan tentu gunakan jas hujan yang nyaman, yang memberikan keselamatan, ya. Kemudian yang terpenting hindari penggunaan jas hujan ponco saat menggunakan, karena ini udah banyak kasus kecelakaan akibat penggunaan jas hujan ponco. Gitu. Jas hujan ponco itu diperuntukkan untuk pejalan kaki atau untuk pengendara yang jarak dekat lah, jangan yang memang ngebut di jalan untuk kecepatan, jangan. Hindari lah. Benar-benar. Harus hindari. Oke Bapak, terima kasih atas informasinya terkait PT Accord ini. Semoga penonton makin tahu nih ya jas hujan mana yang bagus dan jas hujan mana yang tidak layak untuk buat dipakai di kendara ya Pak ya. Ya. Oke, dengan senang hati kita memberikan edukasi juga supaya pengguna jas hujan juga bisa memiliki opsi dan gambaran bagaimana memilih jas hujan yang terbaik. Oke guys, jadi gimana dengan produk-produknya? Keren-keren kan? Kalau kalian penasaran sama produk dari PT Accord, kalian bisa langsung aja kunjungi ke tempat produksinya yang ada di daerah Tapos, Kota Depok. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut sama produk PT Accord, kalian bisa langsung aja kunjungi ke website ptaccord.co.id. Mungkin cukup sampai sini saja. Sampai jumpa di konten berikutnya. See you next time.